Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, saya Raudatillah dari kelompok 5 akan membahas materi mengembangkan instrumen penilaian PAI. Saya selaku pemateri pertama akan membahas tentang pengertian pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi pembelajaran. Langsung saja, yang pertama itu pengukuran. Surya Brata mendefinisikan secara sederhana bahwa pengukuran terdiri atas aturan-aturan untuk mengenakan bilangan-bilangan kepada sesuatu objek untuk mempresentasikan kuantitas atribut pada objek tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran adalah suatu prosedur yang sistematis untuk memperoleh informasi data kuantitatif, baik data yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun uraian yang akurat. Tahap berikutnya setelah pengukuran adalah penilaian, yang bertujuan untuk mengambil suatu keputusan baik atau buruk. Hasil pengukuran merupakan landasan yang terpenting dalam penilaian pendidikan, dan hanya data dari hasil pengukuran saja yang dapat dipercaya dan dapat dijadikan landasan kuat bagi pengambil keputusan. Yang ketiga itu tes. Tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang objektif standar terhadap sampel perilaku. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk menentukan nilai-nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun demikian sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Jadi kesimpulannya, evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Sementara pengertian penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran PAI. Dalam pelaksanaan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan penilaian. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu yang pertama, prinsip evaluasi. Evaluasi hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang bersifat komprehensif atau menyeluruh, yaitu pengukuran yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Aspek yang kedua yaitu aspek kesinambungan atau kontinus. Penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga yaitu aspek objektif. Prinsip yang keempat yaitu prinsip sistematis, yakni penilaian harus dilakukan secara sistematis dan teratur. Namun untuk bisa memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum. Adapun prinsip-prinsip umum tersebut yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama, prinsip kontinuitas evaluasi.
yang dimana tidak boleh dilakukan secara insidental karena pembelajaran itu adalah suatu proses yang kontinu. Yang kedua yaitu komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang ketiga yaitu adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, guru harus berlaku adil tanpa adanya pilih kasih antara murid yang satu dengan murid yang lainnya. Guru juga hendaknya bertindak sebagai objektif apa adanya sesuai dengan kemampuan dari masing-masing peserta didik. Yang keempat yaitu komparatif, yang dimana dalam kegiatan evaluasi hendaknya seorang guru bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua murid, yang kedua kepala sekolah, sesama guru, dan seterusnya, termasuk juga dengan peserta didik itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu praktis, yang dimana mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat ataupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abisan akan melanjutkan poin nomor C, yaitu tes non objektif atau yang kemudian kita sebut sebagai tes uraian. Teman-teman semua, tes uraian itu bermakna kemudian pertanyaan yang kemudian dibuat oleh guru yang kemudian jawabannya dituntut untuk peserta didik untuk menguraikan dengan kemudian teknik, bentuk, kemudian gaya yang berbeda, tentu dengan kata-katanya sendiri. Tes uraian teman-teman semua atau non objektif sering disebut juga sebagai jawaban yang subjektif karena memang tidak bisa lepas dari subjektivitas peserta didik itu sendiri ataupun guru. Sejenisnya ada dua, yang pertama itu tes uraian yang secara bebas, yang kedua tes uraian secara terbatas. Yang secara bebas artinya kemudian guru tidak mematokkan jawabannya, artinya terserah peserta didik yang kemudian mengeluarkan kata-katanya sendiri tanpa kemudian acuan tertentu. Sedangkan kemudian tes uraian yang terbatas itu artinya walaupun kemudian subjektivitas peserta dibutuhkan, tapi guru memberikan patokan tertentu untuk kemudian peserta didik memberikan jawabannya. Jadi guru ada acuan dalam kemudian menilai jawaban atau uraian dari peserta didik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Santi Sartika akan menjelaskan tentang mengembangkan instrumen penilaian PAI untuk tes objektif dan non-objektif. Sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen penilaian atau disebut pula alat penilaian adalah materi yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan menggunakan metode penilaian yang dipilih. Instrumen penilaian pembelajaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tes objektif dan non-objektif. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes objektif saja. Tes objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa memilih jawaban yang telah disediakan atau memberi jawaban singkat dan pemeriksaannya dilakukan secara objektif terhadap semua murid. Adapun beberapa jenis tes bentuk objektif yaitu: pertama, pilihan ganda, kedua, bentuk pilihan benar salah, ketiga, menjodohkan, dan yang terakhir, isian singkat. Tes pilihan ganda ini merupakan bentuk tes objektif yang menyajikan soal dan beberapa pilihan jawaban yang hanya ada satu jawaban yang benar. Tes pilihan ganda dapat diskor dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi untuk mengukur tingkat kognitif peserta didik. Adapun bentuk tes ini sangat cocok digunakan pada ujian yang berskala besar dan hasilnya harus segera diumumkan, seperti ujian akhir sekolah dan ujian nasional. Pilihan benar salah. Bentuk tes pilihan benar salah ini adalah soal yang mengandung dua kemungkinan jawaban, yaitu benar atau salah. Fungsi bentuk soal benar salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik untuk membedakan antara fakta dengan pendapat. Bentuk soal ini banyak digunakan untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Adapun cara untuk mengerjakan soal ini dengan melingkar
atau menandai pada jawaban yang dianggap benar. Kemudian tes menjodohkan, yaitu bentuk tes yang terdiri atas kumpulan soal dan kumpulan jawaban, yang keduanya dikumpulkan pada dua kolom yang berbeda, yaitu kolom pertanyaan sebelah kiri dan kolom jawaban sebelah kanan. Di sini tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaan. Adapun bentuk tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana dan kemampuan menghubungkan antara dua hal. Semakin banyak hubungan antar premis dengan respon yang dibuat, maka semakin baik soal yang disajikan. Kemudian yang terakhir yaitu isian singkat. Tes isian singkat adalah tes yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh guru untuk menulis jawabannya dengan singkat sesuai dengan petunjuk. Adapun cara menyusun tes isian singkat yaitu: pertama, soal yang disusun sebaiknya tidak menggunakan soal yang terbuka sehingga siswa dapat menjawab dengan terurai. Kedua, pernyataan sebaiknya hanya mengandung satu alternatif jawaban. Ketiga, titik-titik kosong sebagai tempat jawaban hendaknya diletakkan pada akhir atau tengah kalimat. Dan yang terakhir, dapat menggunakan gambar-gambar sehingga soal dapat dipersingkat dan jelas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang materi instrumen penilaian tes objektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.